Kebaktian pada pagi hari ini bertemakan dipersatukan untuk diutus, dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Handri Salim, Penata Tugas Bapak Sumarno, Ibu Nini, Bapak Riza, Bapak Teddy dan Bapak Rifki, kemudian pemandu pujian Saudara Agra dan Ibu Anastasia, pengiring pujian Ibu Nindita dan Saudari Natasha, pengisi pujian Paduan Suara Serafim dari GPIB Horeb. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dari Paduan Suara Serafim. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Demikianlah warta minggu pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita datang dengan sukacita menghadap Dia. Mari Bapak dan Ibu saudara sekalian, dengan bersama bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 10, Bersoraklah Hai Alam Semesta. Bersoraklah bermazmur di hati umatnya, pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Coba Tuhan, ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Torang semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Kita semua dihidupkan kembali, bangkit dari dosa dan kematian. Hanya oleh karena anugerah Allah. Karena itu apa yang dikatakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 14 dan 15 benarlah adanya. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah kita bersedia diutus untuk menjadi pembawa kabar baik? Supaya anugerah keselamatan itu bisa dialami oleh semakin banyak orang. Marilah kita persiapkan hati kita, diri kita untuk siap
diutus di ladang Tuhan. Pujian dari Kidung Kesan 591. Bila ini boleh terus menggugah semangat kita, ku suka menuturkan. Marilah saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi. Dalam kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. 1 bulan sudah kita lewati di bulan Mei ini. Atau kita sudah melewati 5 bulan di tahun ini. Marilah kita menengok ke belakang tentang setiap peristiwa, pergumulan, dan juga kesaksian hidup kita yang sudah kita hadirkan bersama-sama sebagai pribadi, keluarga, dan sebagai gerejanya. Adakah dalam setiap perjalanan hidup kita sudah mempersaksikan Tuhan? Apakah betul kita sudah menuturkan cinta kasih-Nya? Atau jangan-jangan yang kita nyatakan adalah kebencian, permusuhan, roh percideraan, pemberontakan kita kepada Tuhan. Kita merusak diri kita dengan berbagai rupa. Kita tidak menjaga hati, pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Untuk itu marilah setiap kita datang kepada Tuhan membawa hati yang hancur. Seraya kita berkata, dengan rendah hati kami datang kepadamu Tuhan. Berikanlah belas kasih-Mu, cinta-Mu dan pengampunan-Mu. Tuhan, sesungguhnya dengan apa kami membalas cinta kasih-Mu. Bahkan ketika kami tidak mampu untuk menghitung setiap berkat-Mu dalam hidup kami,
Maka yang seringkali kami mewarnai hidup kami adalah keluh kesah. 1001 pertanyaan kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, sadarkan kami. Sekalipun betapa ringkihnya kami dan tak berdayanya kami, bukan berarti kami begitu mudahnya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukankah kami adalah orang-orang yang sudah diberi kuasa untuk mengalahkan kuasa jahat? Namun terkadang kuasa jahatlah yang mengalahkan kami. Bukankah Roh Kudus yang harusnya bertahta di dalam diri kami? Tapi seringkali keegoisan kami yang justru menjadi kuat yang mendorong kami untuk berbuat seperti apa yang kami inginkan. Bukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Maka bila Tuhan saat ini bukanlah hanya doa pengakuan dosa yang kami bawa, tapi sebuah tekad yang lahir dari kemurahan Tuhan untuk menjadikan hidup sebagai sebuah kesempatan untuk lebih berbuat baik. Dan kami ingin membuktikan bahwa kamilah orang-orang yang Engkau utus di tengah-tengah dunia ini. Terimalah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, yang mengutus setiap kami orang-orang berdosa, kami berdoa. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor unta yang datang kepadamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena kekalan dosa, dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, lahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Marilah kita dengan penuh sukacita menyambut berita anugerahnya. Dalam keterasingan dan situasi yang berbeban berat, kita disapa dalam firman Tuhan lewat kitab Wahyu pasal 22 ayat 16 dan 17. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu, bagi jemaat-jemaat. Akulah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus hendaknya ia datang, dan siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita sambut berita anugerah dari Allah dengan saling memberikan salam damai sambil menyanyikan bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia
Ya Bapak Ibu, berbahagialah orang yang didamaikan oleh Kristus karena dosa-dosa kita sudah ditanggung di kayu salib. Maka biarlah tidak berhenti pada apa yang Tuhan katakan bahwa kita sudah didamaikan. Tapi kita juga dipersatukan dan kita siap diutus oleh Tuhan. Marilah kita sama-sama menyatakan lewat pujian dari NKB nomor 16, ku amat haus di gurun dosa. Amat haus di gurun dosa dan celah, tak ku dapatkan air yang segar. Tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Segar hidup dari alamku, membuat hatiku terus bergema. Anugerah dan kemuliaan pun milikku, tetap ku puji Allah yang besar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saudara-saudara kita dari jemaat GPIB Horeb, kalau boleh tahu dari daerah mana Bapak? Dari Cililitan. Baik. Akan mempersembahkan kesaksian pujiannya bagi jemaat dan juga terlebih bagi Tuhan. Kami persilakan.
Paduan suara serafim membawakan sebuah lagu dengan judul pujian Karena Aku Kau Cinta. Itu judulnya. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara. Salam kami dari Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok bagi jemaat Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan diri kita untuk menerima sumber air kehidupan, yaitu firman-Nya, perkataannya, yang kiranya boleh menjadi kebenaran, yang kita mau teruskan, jadikan itu sebagai kekuatan kita, sekaligus kita boleh menghasilkan apa yang baik, yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Marilah kita bawakan pelayanan firman Tuhan ini di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengakui karena kasih-Mu lah kami ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. 5 bulan perjalanan hidup kami khususnya di tahun 2025 ini telah menjadi bukti bahwa apa yang Tuhan nyatakan dan sertai. Ketika memang dalam hidup ini tidak mudah kami jalani, ada begitu banyak kisah dan pengalaman yang sulit, berat, menyedihkan, mengecewakan. Bahkan kami harus terus kembali diajak untuk menata hati, pikiran, supaya hidup kami terus berkenan. Maka biarlah pada pagi hari ini kami mau terus Tuhan mendapatkan air hidup yang benar, yaitu firman Tuhan. Yang kiranya kami boleh sama-sama minum, kami boleh terima untuk boleh memberikan kepada kami kesegaran, kekuatan, untuk kami boleh terus dimampukan melangkah hari-hari kami ke depan, bukan tanpa arah, tetapi kami ingin hidup kami punya tujuan, hidup yang pasti di dalam Tuhan. Berkata-katalah lewat hamba-Mu, dan setiap kami yang boleh mendengar dan membawa firman Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami mempersaksikan, menyatakannya di dalam seluruh keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Dengan berdiri, marilah kita membaca firman Tuhan dari Injil menurut kesaksian Injil Yohanes, pasal 17. Yohanes pasal 17, mulai dari ayat 20 hingga ayat yang ke-26. Injil Yohanes 17, ayat 20 hingga ayat yang ke-26, demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah
pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu kata yang saya ingin utarakan di awal khotbah saya adalah kata yang mungkin kelihatannya kurang, kedengarannya kurang menyenangkan. Perpisahan. Pernah ngalamin sebuah suasana perpisahan? Ya. Terkadang yang menyelimuti hati kita di saat perpisahan, baik yang sementara maupun yang selamanya dalam tanda kutip, itu tidak menyenangkan. Perpisahan itu menyisakan begitu banyak kegalauan, kesedihan. Mungkin salah satu pertanyaannya adalah, mengapa harus berpisah? Kan ada lagu zaman tahun 80-an. Bukan perpisahan yang kusesali, tapi apa, pertemuan yang ku tangisi, atau apa, lupa lah saya, pokoknya gitu syairnya. Tolong dicek lagi lagunya. Itu lagu-lagu pop zaman dulu. Bapak Ibu tadi tahu ya umur saya berapa sekarang. Terkadang perpisahan itu juga menjadi sesuatu atau menjadi tanda akan dimulainya sebuah kehidupan baru. Dan itulah yang kemudian kita lihat di dalam perikop kita hari ini. Yohanes 17 dari ayat 1 sampai ayat terakhir, kalau Bapak Ibu baca, itu adalah sebuah perikop yang panjang, 26 ayat. Tapi kita baca hanya dari ayat 20 sampai ayat 26. Ayat ini adalah isinya merupakan isi doa Yesus kepada Bapa. Dan isinya cuma satu pokok doa. Dia mendoakan siapa? Ya? Mendoakan murid-muridnya. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, hanya satu pokok doa saja dari misalnya sekian lama, pasti yang Bapak Ibu doakan itu pasti sesuatu yang Bapak Ibu di dalamnya concern, begitu perhatian, fokus pada doa itu. Jadi isi doa Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadi sebuah concernnya, menjadi sebuah keprihatinannya, sekaligus harapannya. Yang mereka doakan adalah Petrus dan kawan-kawan. Doa ini menjadi satu babak baru, dan saya bilang ini babak terakhir, walaupun tidak terakhir amat dari perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya. Makanya beberapa gereja menyebutnya sebagai amanat perpisahan. Di balik perpisahan itu ada amanat. Apa itu amanat? Perintah. Bagaimana Tuhan Yesus meminta kepada Bapaknya untuk mereka dimuliakan, dikuduskan, dipelihara. Jadi sebuah doa yang isinya syarat dengan kata-kata yang selalu menekankan akan adanya sebuah pengharapan, dan terutama pengharapan itu lebih tepatnya adalah kesatuan, unity. Harapan ini juga sekaligus adalah titik rawan para murid. Karena di balik doa yang penuh harapan ini, Yesus tahu betul titik rawan mereka adalah bahwa mereka sulit untuk bersatu. Kalau Bapak Ibu tahu kisah di balik 12 para murid, itu ada seorang pemungut cukai, ada seorang yang begitu disebut sebagai kelompok fanatisme Yahudi, Yudas Iskariot salah satunya. Orang-orang yang kemudian dipanggil dari danau, para nelayan. Yang notabene mereka semua berbeda-beda. Tidak dari satu golongan, bahkan di dalamnya tidak ada golongan Farisi atau ahli-ahli Taurat. Semua orang biasa. Bahkan di dalamnya ada satu orang yang dibenci oleh masyarakat Yahudi, yaitu pemungut cukai. Pada mereka lah mereka diutus menjadi murid-muridnya, dipanggil, diperlengkapi. Dan pada saatnya mereka diutus. Dan pengutusan itu menjadi lebih kuat maknanya ketika Yohanes, penulis Injil Yohanes mencatat
Doa Yesus yang begitu khusyuknya. Aku dan engkau adalah satu. Dan aku di dalam engkau di dalam aku. Dan mereka di dalam kita. Indah sekali doa ini. Ya, terakhir kapan Bapak Ibu berdoa untuk keluarga? Bahwa suami di dalam aku di dalam suami, dan kita semua di dalam Tuhan. Anak-anakku. Coba pikirkan kalau kita berdoa lebih banyak buat diri sendiri apa buat orang lain. Aku jujur, mumpung di gereja nih. Kan boleh minta maaf lagi sama Tuhan, kan masih ada kesempatan kok. Dalam doa kita lebih concern kepada apa? Pada siapa? Terkadang hanya pada diri sendiri. Tapi apa yang Yesus doakan menjelang perpisahan secara fisik dengan murid-muridnya, dia lebih concern pada apa yang kemudian dilihatnya sebagai sebuah tongkat estafet berlanjutan misinya setelah Yesus berpisah dengan murid-muridnya. Maka Yesus tidak membiarkan mereka begitu saja meninggalkan pekerjaan Tuhan yang sudah mereka lakukan kurang lebih 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Bapak Ibu, saya mengutip apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam doanya di ayat 21. Ya, itulah. Supaya mereka menjadi satu, lebih tepatnya supaya mereka semua menjadi satu. Ini kata-katanya. Dalam bahasa Latin, pernah dengar istilah ini? Omnes unum sint. Di dalam bahasa Inggrisnya disebut that they may be one. Supaya mereka menjadi satu. Berapa kata yang diulang dalam doa Yesus supaya mereka menjadi satu. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah baca dari ayat 1 sampai ayat 26. Kata-kata itu diulang berkali-kali. Seolah ingin mengatakan ini loh keprihatinan Tuhan Yesus. Bukan saja buat murid-muridnya tapi juga buat gerejanya. Perpecahan gereja tidak bisa dihindarkan sejak abad keempat. Ketika gereja barat dan timur berpisah. Muncul gereja Katolik, muncul Protestan pecah lagi dan seterusnya. Sekarang ada berapa banyak denominasi gereja di Indonesia bahkan di dunia. Apa penyebab perpecahan gereja? Bahkan kadang-kadang perpecahan itu terjadi di dalam gereja, internal. Mengapa terjadi seperti itu? Sebab dia tahu titik rawan para pengikut Yesus. Titik rawan murid-murid Tuhan Yesus. Sampai hari ini, betapa sulitnya untuk bersatu. Bersatu bukan karena sama. Bersatu bukan karena seragam. Tapi bersatu di dalam perbedaan. Oleh karena Bapak Ibu, saya ingin mengatakan hari ini kita belajar dari sebuah amanat pengutusan yang berawal dari sebuah kalimat harapan Yesus kepada Bapa supaya mereka menjadi satu. Karena pengutusan itu akan bisa berdampak baik dan bisa berlanjut dengan baik kalau dimulai dari sebuah kesatuan. Kalau mereka pecah, apa yang bisa diharapkan? Bapak Ibu, saya menyingkat dengan sebuah kata. Saya menyingkatnya dengan kata saku utuh. Siapa yang sakunya bolong? Ada yang sakunya bolong? Ada ya, tolong ditambah lagi. Saku utuh. Sakunya utuh, tapi dalamnya belum tentu, isinya belum tentu utuh ya. Apalagi ini mulai tanggal 1 udah banyak PR. Cicilan sudah ada di kepala. Dan sebagainya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kita harus melihat pengutusan para murid melalui doa yang begitu indah, ini tidak terlepas dari berbagai kata yang Tuhan Yesus rangkai di dalam doanya. Doa yang tidak biasa buat saya. Pribadi ketika saya merenungkan bagian ini, luar biasa doanya. Perpisahan tidak menjadikan Yesus hanya menjadi orang yang galau, kecewa, sedih. Ketika bayang-bayang salib itu ada di depan matanya, dia mungkin lebih banyak untuk mengasihi dirinya. Tapi justru dia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Apa itu? Pertama, next. Disatukan supaya bersatu.
Sama seperti aku dan engkau satu, demikianlah mereka juga harusnya satu. Ayatnya mengatakan begini, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Filipi 2 mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan tidak mencari kepentingan sendiri. Titik rawan kesatuan kita terletak pada ketika kita lebih banyak memikirkan diri sendiri. Gereja yang sering memikirkan dirinya sendiri, tidak melihat kepentingan orang lain, maka gereja itu bersatu, tetapi sesungguhnya itu sesuatu yang palsu. Kunya dikuduskan karena kita berasal dari yang kudus. Yesus berkata dalam doanya, mereka bukan berasal dari dunia, tetapi mereka untuk dunia. Apa artinya dikuduskan? Orang seringkali mengartikan kudus itu dengan kata suci, tapi tidak terlalu tepat kata suci itu. Kudus dari kata kadosh. Kadosh artinya dipisahkan, diperuntukkan untuk sesuatu yang punya maksud dan tujuan. Ya, arti kudus juga artinya lain daripada yang lain. Perjamuan kudus, perjamuan yang lain daripada yang lain. Misalnya seperti itu. Jadi kita dikhususkan, dispesialkan, diberikan sesuatu yang lain daripada yang lain. Karena kata Tuhan Yesus, karena mereka bukan berasal dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 14 saya kutip Bapak Ibu kalau enggak percaya nih. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita dikuduskan, tapi bukan berarti kita mengisolir diri, tetapi dikuduskan untuk diutus. Maka kemudian kata yang ketiga adalah, ayat mengatakan, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebab Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Yang ketiga, tetap semua harus bermuara kepada setiap saya dan saudara-saudaralah kita diutus. Itulah yang ada nempel di kepala kita. Betapapun hidup kita carut marut, betapapun pergaulan kita enggak baik, bisnis terkadang membuat kita bisa jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, tetap maknai Bapak dan saya adalah orang-orang yang diutus. Diutus bukan sembarang, karena di dalam pengutusan itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Diutus untuk menjadi saksi. Terakhir, ayat mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa yang mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Doa ini tidak berakhir pada sebuah perpisahan. Doa Yesus adalah sebuah awal dari sebuah jalan baru, kehidupan baru, tanpa Yesus secara fisik. Karena dalam Injil Yohanes 14, Yesus berkata, aku akan menjanjikan penghibur kepadamu. Tetap Tuhan dalam karyanya bersama-sama dengan mereka. Maka akhirnya dampak dari pengutusan itu adalah hanya Tuhan yang dipermuliakan. Gereja tidak boleh mencari kemuliaannya sendiri. Gereja tidak boleh dengan bangga dan arogan mengatakan kamilah yang terbaik. Tidak ada gereja yang terbaik. Terbesar sekalipun, termegah sekalipun, punya banyak harta sekalipun, tetap dia hanyalah utusan. Tidak lebih dari itu. Dia tidak boleh memandang orang lain sebelah mata. Gereja harus bergandengan tangan. Bahkan menjadi bagian dari solusi bagi sesama manusia. Maka Bapak Ibu, kalau Tuhan dipermuliakan, inilah bagian dari yang kita sebut sebagai, saya menyebutnya ini sebagai moto hidup saya pribadi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apalagi yang kita mau cari?
Apalagi yang kita mau kejar? Sebab kemuliaan yang diberikan Bapa kepada Yesus dan kemuliaan yang diberikan Bapa kepada murid-muridnya bukan diperuntukkan untuk kita mencari kemuliaan, mengejar kehormatan dari dunia ini. Tetapi kita harus tahu dari mana kemuliaan itu, untuk siapa kemuliaan itu. Maka yang terakhir, Yesus berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Semoga hari ini kita belajar lagi. Berita tentang kekristenan tidak terlepas dari bagaimana kita hidup. Tapi hidup kita tidak terlepas dari bagaimana kita mendasari hidup ini. Doa Yesus buat saya sempurna, memperlengkapi setiap kita murid-muridnya untuk tidak membiarkan hidup ini hanya berujung di pusara. Tapi hidup ini kita akan membangun batu-batu hidup. Bukan hanya berakhir di makam, di batu pusara, tetapi kita membiarkan hidup kita dipakai menjadi alat bagi kerajaan-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam saat teduh ini, kita bertanya, apakah kita sudah bersatu? Atau kita membiarkan kita tercerai-berai oleh perbedaan, bahkan oleh perbedaan suku, latar belakang. Kalau Tuhan sudah mempersatukan kita, Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Tangkap rencana itu. Hadirkan itu dalam hidup kesaksian kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah diingatkan oleh firman-Mu. Biar kami selalu melihat bahwa kami tetap harus menjadi orang-orang yang disatukan. Supaya bersatu. Dikuduskan. Supaya nyata dari mana kami berasal. Diutus karena ada berita sukacita yang kami mau nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Supaya nama-Mu dimuliakan. Amin. Kembali paduan suara serafim akan membawakan pujian kepada kita dan pada Tuhan.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat silakan duduk. Marilah Ibu Bapa kita menaikkan doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Tuhan, siapalah kami ini? Dalam ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kami, Tuhan memperlengkapi kami. Bukan hanya dengan talenta, bukan hanya dengan kemampuan kami dan kepintaran kami, tetapi dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Kami diajak untuk merendahkan hati. Seraya kami ingat Tuhan apa pesan-Mu yang baru saja diberitakan lewat ibadah pada pagi hari ini. Bahwa setiap kami adalah orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus menjadikan hidup kami berdampak baik bagi orang lain. Lewat setiap saksian hidup kami. Bapa, saat ini kami ingin berdoa untuk berbagai konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kami berdoa untuk konflik yang baru saja terjadi dan terjadi lagi. Untuk negara India, Pakistan, Palestina, bahkan perang yang berkepanjangan Ukraina dan Rusia. Dan bahkan untuk setiap kondisi sosial politik yang terjadi di berbagai belahan dunia lainnya. Entah mereka yang saat ini mengalami perang saudara, mereka yang saat ini mengalami krisis ekonomi, kelaparan, mereka yang saat ini terisolasi dan bahkan mungkin mereka terancam hidup mereka karena ada satu dan lain penyebab. Tuhan, biarlah ada banyak upaya yang bisa mencegah dan menghindarkan begitu banyak korban jiwa akibat peperangan, akibat konflik ini. Biarlah pemimpin dunia boleh duduk bersama bukan hanya untuk memikirkan negaranya, tapi juga untuk memikirkan kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan. Bapak, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang baik di dalam masa tuanya maupun ketika mereka Tuhan izinkan untuk menghadapi berbagai penyakit atau sedang dalam pengobatan. Kami terus membawakan mereka di dalam doa. Biarlah kekuatan yang datang dari Tuhan dan lewat obat-obatan yang mereka pakai dan gunakan, pengobatan yang terus mereka masih upayakan bersama dengan keluarga yang terus boleh mendampingi dan menyertai mereka, menghibur dan menguatkan mereka. Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas setiap saudara-saudara kami. Bapak, kami berdoa untuk setiap kegiatan, khususnya untuk panitia yang Tuhan boleh percayakan untuk mengurus Bible Camp, komisi anak maupun komisi remaja. Biarlah lewat pengurus mereka, kepengurusan mereka dan kerja mereka, program-program ini boleh berhasil dengan baik, membawa anak-anak-Mu, baik anak sekolah minggu, remaja, untuk terus semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Hidup mereka semakin terus menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua. Bapak, kami berdoa untuk rangkaian pekan doa yang kami akan mulai besok hingga Sabtu. Bila kegiatan yang sudah dirancang oleh panitia Pentakosta sungguh-sungguh nantinya boleh memberikan dampak yang baik, berkat bagi jemaat-Mu yang mengikuti. Kami berdoa untuk setiap persiapan yang masih terus dilakukan, untuk setiap bagian yang masih terus saling berkoordinasi. Bahkan kami berdoa untuk para pembicara, hamba-hamba-Mu yang akan membawakan firman dan kesaksian hidup mereka. Biarlah mereka semua boleh membawa berkat, menghadirkan berkat Tuhan
kepada kami jemaat-Mu. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang menghadapi berbagai kemelut dan masalah. Entah itu pekerjaan, keluarga, ketika mereka saat ini sedang bergumul untuk mendapatkan keturunan atau yang sedang mencari pasangan hidup. Mereka yang saat ini sedang bergumul dalam usaha dan bisnis mereka. Mereka yang saat ini juga sedang bergumul dengan berbagai penyakit yang dialami oleh anggota keluarga mereka sekalipun. Bapa, biarlah berkat kekuatan, pemulihan, hikmat daripadamu kiranya boleh menaungi dan memperlengkapi setiap keberadaan pergumulan saudara-saudara kami. Akhirnya kami ingin bawa seluruh hidup kami melewati bulan yang baru ini. Tetap Tuhan, Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang membimbing setiap kami, anak-anak kami, mantu dan cucu-cucu kami, orang tua dan mertua kami, jemaat-Mu, para pendeta dan penatua, komisi-komisi dan seluruh aktivis. Dan terlebih juga kami berdoa saat ini untuk anak-anak Tuhan yang saat ini boleh bergabung bersama dengan kami, paduan suara serafim. Biarlah mereka semua Tuhan berkati, mampukan terus mereka untuk menjadi saksi lewat puji-pujian yang mereka bawakan kepada setiap jemaat. Terimalah Tuhan apa yang kami bawa dan yang mungkin jauh dari sempurna. Bahkan terkadang kami meminta dengan pikiran dan kemampuan kami. Satu hal yang kami bawa sama-sama letakkan di dalam seluruh doa kami. Biarlah kehendak-Mu lah yang jadi. Kami sempurnakan doa syafaat kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan dan ayat yang mendasari persembahan kali ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana penerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan dalam tiap ibadah bersama jam 9 pagi dan jam 17 kita akan mengedarkan kantong persembahan dan juga Bapak dan Ibu bisa melakukan melalui QR yang ada di kursi dan juga melalui transfer yang tersedia. Persembahan juga dapat dilakukan melalui kantor tata usaha dan dapat dilakukan pada hari-hari kerja. Sekarang marilah kita menyanyikan lagu pujian Kidung Keesaan 467,
tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermaksud, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatnya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas hidup yang telah Kau berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan selalu bersama kami di dalam keadaan kami. Terimalah persembahan ini sebagai rasa syukur dan terima kasih kami atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Kau mau berkati persembahan ini dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup ini adalah sebuah perziarahan. Oleh karena kita bukan turis yang sekedar lewat, kita adalah para peziarah kasih. Dan setiap peziarah harus memutuskan, apakah aku akan melanjutkan perjalanan meski hati lelah? Apakah aku akan tetap mengasihi meski yang lain memilih membenci? Yesus telah memilih kita. Ia menyebut kita sahabat. Dan Ia telah memimpin langkah menyusuri jalan salib kasih-Nya. Kini giliran kita untuk melangkah. Marilah kita menjadi komunitas yang menziarahi kasih. Yang berani berbeda karena kita mencintai. Yang berani bersatu karena kita percaya pada salib yang mempersatukan. Kita tidak datang dengan tangan kosong. Tetapi dengan hati yang penuh kasih. Buah-buah yang tumbuh dari peluh, air mata dan senyum yang kita bagikan di sepanjang perziarahan hidup kita. Sungguh inginkah engkau lakukan? Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menaikkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan mengutus saudara. Tuhan ingin kita mempermuliakan namanya. Lanjutkanlah ibadah kita, puji-pujian kita, dan seluruh persembahan hidup kita di hari-hari yang selanjutnya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Kembali kita menyanyikan bait yang ketiga. Tiap perintahmu pasti ada artinya bila mencerminkan kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Umat dipersilakan duduk, marilah kita bersatu dulu sejenak. Sebelum kita meninggalkan gedung gereja, kami ingin menekan kembali kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu, Bapak dan Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.